Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Binaan TK Kota Baru dan Pondok Tinggi, Ibu Azizah MPD. Yang terhormat Ibu Kepala TK Kota Baru dan Kecamatan Pondok Tinggi yang hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam acara presentasi visi misi sekolah dan observasi kepala sekolah untuk seluruh kepala sekolah Kota Sungai, kepala sekolah TK Kota Sungai. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, kami dari Kepala Sekolah TK MH Kasua akan mempresentasi mengenai visi misi sekolah kami TK MH Kasua Kecamatan Pondok Tinggi. Ini ibu-ibu, ini adalah praktik kinerja yang kita isi di PMM kinerja, pengelolaan kinerja. Dari sekolah kami itu keluarnya presentasi visi misi sekolah. Praktik yang dilihat itu tingkat upaya melakukan presentasi persuasi tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini di bawahnya adalah daftar guru, tapi masih ada nih Ibu pengawas, masih ada nama guru yang sudah pensiun, masih ada. Ya nanti. Itu jumlah gurunya guru yang lama masih ada namanya. Ya bisa hilang sendiri Bu. Nanti hilang sendiri. Lanjut. Latar belakang dari visi misi sekolah itu kami ambil dari gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh satu satuan pendidikan kami untuk di masa depan. Kemudian visi menjelaskan tujuan jangka panjang yang aspirasional dan memberikan pandangan umum bagi seluruh anggota satuan pendidikan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan dasar satuan pendidikan dan alasan keberadaannya. Misi menjelaskan apa yang dilakukan satuan pendidikan, siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Ya, itu adalah visi. Visi itu adalah apa cita-cita yang ingin kita capai suatu sekolah kita. Kemudian misi adalah caranya, bagaimana kita melaksanakan apa yang ingin kita capai tersebut. Nah ini, tujuan adalah secara umum untuk memajukan dan mengembangkan lembaga dan organisasi dalam satuan pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua secara objektif sebagai konsep yang jauh lebih real. Yang ketiga untuk memberikan arah yang jelas dan membimbing pengambilan keputusan. Jadi di satuan pendidikan itu, jadi kita terarah dengan adanya visi dan misinya. Jadi tahu kita tujuannya. Visi ini kemana yang mau kita bawa. Dengan jalan apa kita mau pergi ke sana. Jadi sudah terarah dengan adanya tujuan nih. Gitu Ibu-ibu. Pengertian visi dan misi. Visi adalah mengartikulasikan cita-cita jangka panjang satuan pendidikan merupakan tujuan atau arah utama suatu sekolah. Kemudian misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh satuan pendidikan dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut dan menjelaskan bagian mana untuk mencapai visi tersebut. Ini visi TK terwujudnya anak didik yang beriman, kreatif, bertakwa,
Hari Selasa gitu mandiri, bicara terampil ada. dan Selain budaya. acara, selain upacara, Jadi acara kita di sekolah. ambil dulu anak untuk yang imannya dulu. merayakan hari Satu PGRI, tujuan supaya Waktu tujuan pertama adalah mempunyai iman, Makan bersama. anaknya mempunyai Makan bersama. agama. Kemudian terakhir bertakwa, mandiri, terampil dan berbudaya. Dalam proses visi dan misi sekolah, kami mengadakan bersama-sama dengan anggota Wali satuan murid ini pendidikan tidak nyebutkan. bersama guru, Tidak dulu bahasa bersama komite di sekolah iyo nak dikata dan yayasan. Di sini yang pertama langkah kami adalah analisis adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di sekolah. Nah, kita konfirmasi bersama-sama dengan warga sekolah. Kemudian yang kedua, merumuskan cita-cita, selanjutnya sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Kemudian yang ketiga, menyusun. Dengan visi yang jelas, sekolah dapat menyusun visi atau langkah-langkah strategi untuk mewujudkannya. Yang keempat, implementasi. Implementasi adalah mengimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Jadi visi misi ini bisa untuk jangka panjang ataupun jangka pendek sesuai dengan situasi dan kondisi. Visi misi TKM Makasua. Satu, menciptakan lingkup. Misi adalah cara kita untuk mencapai visi tadi, Ibu. Misinya satu, menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak usia dini. Yang kedua, menciptakan budaya sekolah yang membentuk karakter dan mandiri. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan mendidik anak pada menjadi terampil. Yang keempat, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan anak untuk mengenal dan mencintai budaya, terutama budaya daerah. Yang kelima, menyediakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat sebagai sarana pembelajaran. Jadi anak-anak di sekolahnya merasa nyaman dan tenang. Gitu. Yang keenam, menyediakan pembelajaran yang menyenangkan untuk memancing kreativitas anak. Yang ketujuh, mempersiapkan anak didik untuk transisi masuk jenjang pendidikan lebih lanjut. Jadi seandainya tujuan caranya kita sudah bisa, nanti anak-anak masuk SD, transisi PAUD SD, dia sudah bisa mengenali bagaimana untuk sekolah selanjutnya, jenjang sekolah selanjutnya. Tujuan dari sekolah kami, yang pertama, terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran Islam serta menghargai perbedaan kepercayaan yang ditemuinya. Jadi mayoritas di sekolah kami anak-anaknya beragama Islam. Yang kedua, terbentuknya peserta didik yang berkarakter dan mandiri. Yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang memiliki keterampilan kecakapan hidup yang merupakan bagian dari kehidupan kesehariannya. Yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan untuk mengasah kreativitas anak agar bisa memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, terwujudnya anak didik yang cinta alam, makanan lokal, dan budaya daerah Kerinci Sungai Purwo. Ini dokumentasinya ibu-ibu waktu melaksanakan perencanaan visi dan misi sekolah. Selanjutnya sebagai kesimpulan atau penutup, visi dan misi sekolah merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan rumusan visi dan misi yang jelas, sekolah dapat mengarahkan segala upaya dan seluruh upaya dan sumber daya
untuk mencapai Sudah tujuan bicara, yang Bu, cara gitu. diinginkan Kemana secara gitu? efektif dan efisien. Ke geruk. Tiga. Ke gugeh. Ke bungo larangan. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada saran dari ibu-ibu atau masukan, kami silakan. Iya. Bu, Sedikit lagi. bangun Bu. Sidik. Indah. Satu aja Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri Bu Kas? Berdiri Bu Kas, nggak nampak. Kalau bisa minta itu ditampilkan sekali lagi isinya Ibu Eva. Isi. Nah, di visi itu kita lihat mewujudkan anak didik beriman, kreatif, bertakwa, mandiri, terampil dan berbudaya. Nah, itu ada beberapa apa ya itu? Kayaknya untuk yang di visi dengan tujuan tadi kurang ini Bu, karena yang di tujuan ada 5 yang Ibu tampilkan tadi. Jadi kayaknya kurang yang di tujuan itu. Kalau di sini kan ada beriman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sedangkan di tujuan ada 5. Berarti ada 1 visi yang tidak tercapai. Coba Terima cek. kasih. Coba cek. Cek dulu terwujud. Cek Anak didik tujuan. beriman, kreatif, bertakwa. Yang tujuan Bu. 7. Ya, jadi kayaknya di tujuan itu 5. Itu bentuk usaha didik yang mampu sedang kegiatan Sedangkan ibadah. di visinya 6. Bentuk usaha didik yang beraktif. Berarti kan ada yang tidak tercapai di tujuan. Digabungkan mungkin. Mungkin sudah digabungkan enggak Bu? Oh, iya. Silakan jawab Bu. Nanti mohon penjelasan saya. Ayo Ibu Ratna. Terima kasih kepada Ibu Kastiati atas pertanyaannya. Untuk visi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Untuk tujuannya berapa tadi 5 ya? Ya. Visi Karena di visi ada beriman dan takwa. Jadi beriman dan takwa kita akan satukan saja di tujuannya tadi. Ya. Jadi kalau beriman di visi itu berarti anak percaya. Kalau bertakwa anak melakukannya. Gitu. Terima kasih Bu Kas. Masih Bu. Ya. Terima kasih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.